Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti kegiatan KBM online yang hampir 1 tahun ini kita lakukan. Oh ya, sebelum memasuki materi, seperti biasa, saya ingatkan tentang gerakan literasi nasional. Ayo anak-anak semua, kita gerakkan, kita semangat untuk melakukan literasi. Karena apa? Banyak manfaat yang kita peroleh dari gerakan literasi itu. Baik dari literasi buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi, untuk itu saya harap semua tetap semangat untuk melakukan literasi, apalagi dari sekolah kalian diwajibkan untuk melakukan literasi, ya kan? Oke, itu saja pesan saya sebelum kita ke materi. Baiklah, untuk hari ini tetap pelajaran bahasa Indonesia di semester genap. Ingat, sekarang sudah semester genap. Jadi, saya harap kalian semakin semangat untuk mengikuti KBM. Tugas-tugas dari minggu-minggu kemarin yang belum dikerjakan, segera dikerjakan. Masih ingat materi 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin kan libur. Masih ingat apa materinya? Kalau tidak salah tentang puisi rakyat. Oke. Pada pagi hari ini, apakah kita tetap membahas tentang puisi rakyat atau yang lain? Untuk itu, kita ikuti pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa masuk ke dalam pikiran kalian, ke hati kalian. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, ada yang lupa. Ingat, sebelum memulai pembelajaran, setelah berdoa, persiapkan alat tulisnya, baik buku catatan, buku paket, dan perlengkapan menulis kalian. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita memasuki materi, di sini ada sebuah teks dengan judul Burung Gagak dan Kendi Air. Kita perhatikan teksnya, kita baca bersama-sama. Pada suatu musim kemarau yang cukup panjang, para hewan sangat kesulitan untuk mencari air. Salah satunya adalah seekor burung gagak. Burung gagak ini selalu dijauhi teman-temannya. Selain karena warna bulunya yang aneh dan jelek, burung gagak ini juga sering diejek sebagai burung yang bodoh. Sebenarnya, burung gagak tak merasa sedih dan dendam akan hal itu. Dia tetap menerima semua ejekan teman-temannya dengan hati yang ikhlas. Musim kemarau panjang semakin menjadi, hingga kekeringan terjadi di mana-mana. Banyak sumber air yang telah mengering, hingga membuat para hewan menjadi putus asa. Pada suatu hari, para hewan memutuskan untuk pindah mencari tempat baru yang memiliki sumber air yang masih mengalir. Mereka sengaja tidak memberitahu burung gagak karena mereka ingin membiarkan burung gagak yang mereka benci mati kehausan. Akhirnya, pada suatu malam, para hewan berbondong-bondong pergi dengan diam-diam ketika si burung gagak tengah asik tidur di sarangnya. Pada keesokan harinya, si burung gagak merasa bingung karena hanya tinggal dia sendiri di tempat itu. Hewan-hewan yang lain telah tak ada di sana, dan dia tak tahu kemana mereka pergi. Akhirnya, dia memutuskan untuk terbang tidak tentu arah untuk mencari teman-temannya.
Matahari yang panas menyengat dan rasa haus yang sangat menyiksa membuat burung gagak itu kelelahan dan memutuskan turun untuk berteduh di bawah sebuah pohon. Rasa haus yang dirasakan semakin menjadi hingga mendorongnya untuk berusaha mencari air. Setelah lama dia berputar-putar mengitari tempat itu, dia tak menemukan ada satupun sumber air yang ada. Ketika dia hampir menyerah, burung gagak itu menemukan sebuah kendi yang berisi air di dalamnya. Tentu saja burung gagak merasa sangat senang sekali, tapi masalah kembali muncul. Leher kendi yang panjang dan sempit membuatnya tak bisa meminum air di dalam kendi itu. Sebisa mungkin dia berusaha, tetap saja dia tak bisa menggapainya. Ingin ditumpahkannya, tapi sebagian badan kendi itu tertanam di dalam tanah. Rasa putus asa hampir saja menghampiri dirinya. Mungkin aku memang sebodoh yang dikatakan teman-temanku, keluh burung gagak itu. Tapi Tuhan selalu memberi jalan kepada hambanya yang bersabar. Ketika burung gagak itu hampir putus asa karena merasa hampir mati karena kehausan, dia melihat kerikil di samping kendi itu. Lalu tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya. Dia kemudian mengumpulkan banyak kerikil yang ada di sekitar tempat itu. Kemudian dia memasukkan satu persatu ke dalam kendi yang berisi air tersebut. Lambat laun, kendi yang mulai terisi penuh dengan kerikil memaksa air yang ada di dalamnya untuk naik ke atas dan keluar dari kendi. Segera saja si gagak meminum air itu sepuasnya untuk menghilangkan dahaganya. Setelah dia rasa cukup, burung gagak kemudian meneruskan perjalanan untuk mencari teman-temannya. Usahanya tak sia-sia. Dia menemukan teman-temannya yang telah pindah dan menemukan sebuah mata air baru. Tentu saja mereka sangat terkejut dengan kedatangan burung gagak itu. Bagaimana mungkin burung gagak yang bodoh itu mampu bertahan, bahkan dapat menemukan mereka? Karena rasa penasaran, mereka bertanya pada burung gagak itu. Lalu si burung gagak mulai bercerita tentang semua hal yang dialaminya. Itu tadi contoh, atau bisa jadikan kalian sebagai literasi tentang burung gagak dan kendi air. Nah, setelah kalian perhatikan, kalian baca, kalian amati, menurut kalian teks yang telah kalian baca tadi masuk ke dalam jenis teks apa? Ya kan? Masih ingat? Ini pernah dibahas oleh Pak Carma. Nah, teks yang berjudul Burung Gagak dan Kendi itu masuk cerita apa? Masuk teks apa? Lalu berikan apa alasannya? Mengapa kalian mempunyai jawaban kalau teks itu termasuk ini bu, bisa narasi, argumen, fabel, dongeng, legenda atau apapun ya. Lalu adakah pesan moral dari teks yang kalian baca tadi? Kalau ada, apa pesan moral yang telah kalian dapatkan dari teks yang telah kalian baca tadi? Nah, untuk menjawab, kalian bisa berkomentar di Facebook. Jawabannya apa? Ayo, siapa yang bisa? Ini mudah sekali. Kalian tentu tahu ya, tadi itu contoh teks apa. Nah, kalau sudah tahu, betul sekali. Kompetensi dasar untuk pagi hari ini itu KD 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda yang telah dibaca, dan 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda yang telah dibaca. Itu ya. Berarti pagi hari ini kita mempelajari tentang teks fabel. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi tentang teks fabel atau legenda yang telah kalian baca atau kalian dengarkan. Dan yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel yang telah kalian baca. Tapi pada pagi hari ini mungkin kita hanya membahas tentang informasi dari teks fabel. Bisa dari pengertian, ciri, lalu jenis-jenis fabel itu apa.
Itu ya anak-anak. Yuk kita mulai belajarnya. Persiapkan. Yang pertama, tentang pengertian fabel. Anak-anak, mungkin dari SD kalian sudah mengenal fabel atau mungkin dari TK. Nah, fabel itu sendiri apa sih? Fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Jadi, teks fabel itu salah satu bentuk cerita. Tetapi, tokohnya itu berupa hewan yang menyerupai manusia. Jadi, binatang-binatang yang ada di dalam cerita tersebut bisa berpikir, bisa berinteraksi layaknya perkumpulan manusia. Tak hanya itu, permasalahan hidup dalam cerita juga seperti dalam kehidupan manusia. Nah, itu fabel. Meskipun tokohnya hewan, tetapi hewan tersebut, binatang tersebut dapat berpikir layaknya manusia. Itu fabel. Pasti dari kecil, dari TK, mungkin sering didongengi fabel. Misalkan tentang kelinci, lalu harimau dan kancil, atau kancil suka mencuri timun, dan sebagainya ya. Itu contoh fabel. Nah, kalau tadi tentang pengertian, sekarang ciri-ciri fabel. Apa sih ciri-ciri fabel? Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa ciri-ciri dari fabel. Yang pertama jelas bersifat fiksi. Fiksi itu apa sih anak-anak? Fiksi itu bersifat khayal, tidak nyata. Jadi fabel itu cerita fiksi, cerita khayalan dari seorang penulis. Yang sifatnya apa? Hanya untuk menghibur biasanya. Yang kedua, tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam fabel, para binatang. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di pengertian. Kalau tokoh dalam fabel itu adalah binatang. Meskipun begitu, tetapi binatang tersebut diibaratkan seperti manusia. Bisa berpikir layaknya manusia. Nah, ciri yang ketiga, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti tadi ya, yang diibaratkan seperti manusia. Watak tokoh di dalam cerita fabel juga seperti itu. Ada yang baik, ada yang jahat. Seperti contoh di cerita burung gagak dan kendi tadi. Ya kan, ada yang jahat, ada yang baik. Gitu. Yang keempat, ciri keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Seperti cerita-cerita narasi yang lain. Cerita, jalan cerita, alur atau rangkaian peristiwa dari sebuah cerita itu harus urut dari awal sampai akhir. Kronologinya harus urut. Nah, itu cerita, ciri-ciri cerita fabel salah satunya. Yang kelima, menunjukkan penggambaran moral menggunakan menunjukkan penggambaran moral. Jadi, ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Itu salah satu cerita fabel. Contoh lagi yang ada dalam cerita burung gagak dan kendi. Dari cerita tersebut sebenarnya ada moral, pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Apa? Jangan menyerah saat mendapatkan kesulitan. Ingat ya, jangan menyerah saat mendapatkan kesulitan. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Itu salah satu cirinya. Ciri yang berikutnya, fabel menggunakan latar alam. Ingat, kalau fabel latarnya mesti di alam, pasti di alam. Bisa di hutan, sungai, kolam, pegunungan, itu. Apapun itu, meskipun karakter seperti manusia, tetapi tetap latar ada di alam. Selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif. Karena ini juga jenis teks narasi. Naratif bercerita.
Kronologinya harus urut dari awal sampai akhir. Kalimat langsung, ada kalimat langsungnya. Itu tadi yang berupa kalimat langsung itu yang berupa dialog. Itu kalimat langsung. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Nah, menggunakan bahasa percakapan, bahasa komunikasi, tidak perlu menggunakan bahasa baku. Ya. Kalau untuk cerita menggunakan bahasa komunikasi, bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Ciri yang terakhir mengandung amanat serta pesan berharga untuk pembaca. Amanat. Di dalam fabel, meskipun hanya fabel, pasti ada amanat yang ingin disampaikan seorang penulis kepada pembaca. Nah, itu tadi beberapa ciri dari fabel. Semoga kalian semakin paham, semakin dimengerti. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi sudah ada jenis, kalau tadi sudah ada ciri-ciri, sekarang jenis fabel. Oh, ternyata fabel itu ada beberapa jenis, anak-anak. Mungkin kalian baru paham, atau mungkin meskipun dari SD kalian sudah diperkenalkan dengan fabel, itu belum dijelaskan tentang jenis-jenis fabel. Nah, di sini akan saya perjelaskan. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada jenis fabel berdasarkan karakter tokoh. Ternyata dari karakternya saja, karakter tokoh itu fabel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fabel alami. Apa sih fabel alami itu? Nah, fabel alami adalah sebuah cerita tentang binatang yang memiliki karakter sama dengan karakter aslinya di dunia nyata. Jadi karakter yang diambil di dalam fabel itu disesuaikan dengan karakter binatang itu. Misalnya, kisah tentang harimau. Kalian paham kan harimau itu seperti apa? Karakternya seperti apa? Di dalam cerita fabel, tokoh harimau memiliki karakter yang rakus dan buas. Nah, kenyataannya kan juga seperti itu. Harimau itu buas. Ya kan? Suka memangsa. Nah, jadi kalau di dalam fabel alami ini, karakter harimau diceritakan sama persis dengan karakter aslinya. Itu untuk fabel alami. Yuk, yang kedua, jika dilihat dari karakter tokoh, itu ada fabel adaptasi. Apa sih fabel adaptasi itu? Nah, fabel adaptasi itu kebalikan dari fabel alami. Kalau di sini karakter tokohnya merupakan adaptasi dari karakter lain. Maksudnya, itu penulis sengaja memberikan kesan yang berbeda pada tokoh binatang di dalam cerita. Jadi, intinya karakter yang diambil dari fabel adaptasi ini tidak sama dengan karakter bawaan, karakter alami. Misalnya, kalau tadi di fabel alami, sosok harimau itu diceritakan rakus dan buas, tetapi di dalam fabel adaptasi ini, karakter dirubah menjadi sosok yang baik hati dan suka menolong. Nah, itu adaptasi. Jadi bukan karakter asli yang digunakan, tetapi sudah adaptasian, sudah dirubah oleh penulis. Itu untuk fabel adaptasi. Kalau tadi ada jenis fabel berdasarkan karakter tokoh, berikutnya ada fabel berdasarkan pesan moral. Ya. Untuk fabel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama fabel koda. Koda. Apa sih koda? Koda adalah hikmah atau pelajaran yang bisa kalian ambil secara langsung dari teks atau dari cerita yang telah kalian baca. Itu ya, itu koda, hikmah atau pelajaran. Nah, fabel koda sendiri itu apa? Di dalam cerita fabel tertulis dengan jelas pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Itu biasanya ditulis secara langsung menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, khususnya anak-anak. Letak pesan moral ini berada di akhir cerita. Nah, ini untuk fabel koda.
Yang kedua adalah fabel non-koda. Artinya, penulis tidak secara langsung menuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Pesan moral disampaikan secara tersirat. Hal ini memberikan kebebasan pada pembacanya agar bisa menganalisis sendiri pesan moral apa yang terkandung dalam cerita. Nah, untuk fabel ini, kalian pembaca sebagai pembaca itu harus mencari pesan moral yang ingin disampaikan penulis secara individu, secara mandiri. Jadi, kalian gali sendiri. Penulis itu tidak menulis secara tersurat pesan moralnya tadi. Kalian harus cari sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, dihayati, dimengerti secara sungguh-sungguh. Gunakan teknik membaca sungguh-sungguh. Harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Itu fabel non-koda. Oke anak-anak, sepertinya untuk materi pagi hari ini sampai di sini dulu. Jika kalian masih kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan, bisa WA saya. Bu, saya kurang paham tentang materi ini. Nggak apa-apa, bebas. Saya buka sesi konsultasi. Secara jabri ya, bisa WA, nggak apa-apa. Untuk pagi hari ini tidak saya beri tugas dulu, tapi saya mohon, saya harap tugas-tugas untuk minggu-minggu yang lalu yang belum kalian kumpulkan, segera dikumpulkan. Ya, nanti kalau kalian tidak mengumpulkan, saya bingung mau menilai kalian dengan apa. Begitu ya anak-anak. Saya harap kalian bisa diajak bekerja sama. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.